mana, Pak? Surabaya. Surabaya. Situ. Majene. Majene. Sulawesi Oh, Barat. sama alam. Ya guys, nonton guys. Ayo guys. Bantu up, Ayo guys. Ini guys. Bantu share. Hari ini lagi promo guys. Promo guys. Langsung guys. Ayo, mumpung hari Minggu guys, lagi promo, banyak promo guys. Besok hari Senin harga naik guys. Dipilih barang. Pilih. Waalaikumsalam. Dewan Juri ada juri 1, Santi, saya juri kedua, dan ada juri ketiga di sini. Sebelum nanti juri pertama mengumumkan hasilnya, kami diminta untuk mengevaluasi kegiatan ini, lomba ini, atau lomba tarik tumbal. Udah Pak. Karena ini menjadi agenda Ada HP dua-duanya. ada peningkatan lagi perbaikan lagi dan lebih memahami bagaimana konsep sebuah lomba tari. Baik, yang pertama-tama saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, lomba tari tunggal dan lomba tari berpasangan. Dan harapannya kegiatan ini sudah bisa ajang apresiasi teman-teman. Gila, saking ramenya kameranya sampai ketabrak. Sehingga kemarin sebenarnya bagus kalau jangan hanya tampil kamera pergi gitu loh, tapi menonton dari daerah lain, menonton apresiasi dari daerah lain. Jadi saling menonton, saling mengapresiasi, sehingga tahu daerah lain itu seperti apa sih gitu. Kalau yang tampil hari pertama, maka dia harus menonton di hari kedua, yang tampil di hari kedua menonton di hari pertama. Jadi bisa mengapresiasi, sehingga menjadi lengkap kegiatannya. Karena apresiasi itu bukan hanya kita menonton, tapi kita juga sebagai pelaku tari. Jadi selain menari, kita juga harus menonton karya orang lain. Itu untuk kedepannya. Kemudian selain dari itu, seperti yang di hari pertama, kedua, dan ketiga dari kami selalu memaparkan tentang konsep tari, maka kami tentunya akan mengevaluasi tentang konsep tari tersebut. Jadi prinsipnya yang harus diketahui adalah sebuah tari itu inti kepada penonton. Iya, ayo. Di dalam Siap. tarian itu bukan hanya gerak, tapi ada musik, ada kostum dan tata rias. Kesemua itu harus menggambarkan pesannya tersebut, bukan diceplok-ceplok, diambil dari beberapa atau diedit, atau ada satu musik bisa digunakan beberapa tarian. Nah itu yang kurang tepat gitu ya. Jadi harusnya kita bikin tarian, kemudian kita membuat musik untuk tarian tersebut. Karena di lomba ini selain wiragawi berasa juga dinilai tentang inovasi. Nah inovasi itu adalah pembaruannya seperti apa, pengembangannya seperti apa, sehingga musiknya diharapkan memang menjadi bagian keutuhan dari sebuah karya tari. Kostum dan tata rias juga begitu. Setiap daerah itu punya makna dalam kostum yang digunakan, pilihan warna, kemudian jenis kain itu mewakili daerah tersebut. Jadi si penari harus belajar daerah saya itu kainnya motifnya seperti apa ya. Jangan sampai nari daerah ini kainnya dari daerah lain. Nah itu fatal. Sementara kan di sini membawa kekhasan dari daerah tersebut. Terus menggunakan aksesoris juga gitu. Kalau di Jawa itu pakai irah-irahan atau kepala itu ada maksudnya. Jadi menggambarkan ratu, raja, keagungan. Maka geraknya seperti apa ketika sudah jadi ratu dan raja, tergambar dalam ekspresinya. Nah itu semua punya makna. Sehingga tidak bukan hanya sekedar rame, oh yang penting rame, di sini dikasih ini, yang penting heboh. Nah, tapi bagaimana tarian itu, kostum tersebut menggambarkan cerita, menggambarkan karyanya, menggambarkan pesannya. Sehingga kami juri selalu mencatat sinopsisnya. Apakah sinopsis itu muncul dalam garapannya di atas panggung? Sinopsisnya begini, keseharian misalnya, kemudian masyarakat biasa, tiba-tiba bajunya seperti ratu, raja gitu kan. Nah itu kan jadi tidak sesuai antara konsep dengan garapan. Nah itu yang harus dipikirkan ya. Nah jadi semoga jadi pembelajaran kita semua supaya kita tetap bisa mengembangkan budaya kita. Terus selanjutnya lagi masukan dari saya,
Inovasi dari sisi gerak boleh. Maksudnya mengeksplor dengan olah tubuh, dengan gerak-gerak kontemporer. Tapi kalau bisa tetap dijaga ciri khas gerakan daerahnya. Kalau yang mengangkat japinnya jangan dihilangkan. Tuh ayunannya gitu. Boleh pakai pengembangan inovasinya sampai pakai teknik olah tubuh ya. Hampir semua naik ke sini, mengguling pakai gunting. Menggunting tuh teknik yang kaki gitu ya. Ada yang koprol dan lain sebagainya. Itu inovasi gerak. Tapi jangan lupa daerah kita, gerakan dari daerah tersebut kalau bisa tetap dimasukkan supaya tidak hilang. Karena tujuan dari kegiatan ini supaya budaya kita tidak lepas gitu ya, tidak hilang. Nah kemudian selain itu juga konsep tari berpasangan. Namanya pasangan. Kalau pasangan itu kalian sama pasangannya nih, mahasiswa-mahasiswi misalnya berpasangan. Harusnya pasangan itu prinsipnya apa sih? Berkomunikasi, ya nggak? Kalau pasangan nggak komunikasi, nyambung nggak? Berinteraksi. Kalau pasangannya nggak berinteraksi, nyambung nggak? Jadi tari berpasangan itu ada interaksi, ada komunikasi, ada sebab akibat, gitu ya. Jadi gerak itu punya sebab akibat. Kalau silat nih, kalau yang satu nusuk, yang satu nangkis, nah itu sebab akibat. Yang satu nendang, yang satu ngeles, nah itu sebab akibat. Itu sebab akibat gerak. Itu harus muncul di dalam tari berpasangan. Jadi bukan hanya tari bareng berdua sepanjang tarian, tapi interaksinya dimunculkan di dalam karyanya, gitu ya. Sehingga ada yang disebut dengan komunikasi dalam gerak. Tuh yang harus menjadi catatan. Jadi itu kalau dari sisi kepenarian mahasiswa tadi dari hari pertama sampai hari ini Halo. tangan. Kalau dari sisi kepenarian Surabaya. Wirama, Wirata levelnya udah di atas semua. Sampai kami tuh bingung. Jadi akhirnya yang UT minta juara 1, 2, 3, kami juri tetap meminta mengumumkan 10 besar. Apresiasi teman-teman. Saya bilang sama panitia ini nggak fair kalau cuma 1, 2, 3. Nanti kita akan umumkan tetap 10 terbaik dari sekian lomba. Ya, karena apresiasi kami kepada teknik kepenarian teman-teman semua yang luar biasa. Itu catatan dari saya. Mohon diperhatikan. Semoga tahun depan itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih konsisten lagi menggarap karya-karya yang membawa kekhasan daerahnya. Dari mulai kostum, make up, gerakan. Itu dari saya. Berikutnya lagi ada tambahan dari Bu Risma, dari saya cukup sekian. Oh ya, tadi pesannya juaranya tetap 1, 2, 3. Tapi yang 7-nya itu apresiasi kami juri untuk mengumumkan sehingga teman-teman tahu ya. Oke, silakan Bu Risma. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nunggu ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Indah itu sama semuanya sama saya. Semuanya sama tentang berpasangan, bagaimana kita harus berpasangan, harus ada interaksi, harus ada komunikasi, itu sama semua. Jangan jadi penarian satu ke penarian satu lagi, karena kalau penari berpasangan itu tidak, yang paling sulit ada tari tunggal, berpasangan dan kelompok. Tari kelompok bisa ditarikan tunggal, tapi tunggal bisa ditarikan kelompok, tapi kalau tari berpasangan tidak bisa. Dia harus punya konsep tersendiri, makanya ada nilai inovasi, gitu ya. Nilai plusnya di inovasi. Menggarap sesuatu itu lihat dari ketambahannya ada di nilai inovasinya. Jadi kalau menurut saya pribadi memang tari berpasangan itu tari yang lebih besar dibanding tari kelompok. Pertama berpasangan. Kemudian ketika rampak, kalau tari tunggal, kalau rampak itu ya benar tangannya sama ya sama. Karena gini, intensitas penari kemarin di tari tunggal saya lihat bagus-bagus semua, tapi ketika tari kelompok, tari tunggal ada 2 orang, penari yang sama lagi, dan yang satunya itu penari yang lain itu intensitas penariannya berbeda. Jadi itu yang buat karya-tarinya
Kita nilai Capek, lebih Bob. intensitas interaksi komunikasinya itu kurang di situ. Jadi harus diperhatikan. Kalau sudah penari kelompok antara satu penari, penari berpasangan antara penari satu dan penari yang satu lagi harus ada keterkaitan gitu. Penari yang satu bagus, penari yang satu lagi lemah, itu akan menambah penilaiannya, itu akan berkurang pastinya gitu ya, untuk berpasangan. Kemudian kedaerahan tadi sudah disebut sama Bu Ida. Kedaerahan ini kan kita dari daerah masing-masing. Saya mohon angkat kedaerahannya masing-masing. Tapi bukan berarti kita mengangkat kedaerahannya terus kita hanya mengcopy, tidak bisa berkreativitas, tidak bisa berinovasi. Kenapa ya? Memang benar ada satu tari bentuk yang sudah aslinya itu harus ditarikan. Tapi untuk seperti lomba seperti ini, alangkah baiknya ada nilai inovasi, karena di penilaian itu inovasi ada masuk. Jadi itu menjadi nilai plus dari penilaian lomba tari ini gitu ya. Jadi ada nilai inovasinya. Kemudian kostum lagi. Kostum itu bermakna banget semuanya. Tadi Bu Bunda juga sudah bilang, apapun yang digunakan di tubuh kita itu menggambarkan. Jangan sampai kostum itu, kita tahu memang tadi daerah, tapi alangkah baiknya kalau memang di kreasikan itu sesuai konsepnya seperti apa, gunakan kostum seperti itu. Tapi ciri khas kedaerahannya tetap ditingkatkan gitu, diunggulkan. Itu yang menjadi nilai plus dari kita. Dan satu lagi, saya sangat agak sedih, bukan sedih ya, maksudnya melihat penari itu dalaman semua kelihatan tired kayak gitu. Itu kan hitam ya, itu kotor kalau di panggung. Jangan sampai terlihat. Bagaimana caranya kalian bisa menggunakan kain atau dalaman kalian itu, apakah disamakan dengan kainnya atau bagaimana? Karena misalkan di sini coklat, amprenya kalau Betawi amprenya coklat, di sini hitam begini, kan sesuatu yang kotor gitu. Jadi berbeda banget. Kalau bisa untuk next lagi itu diperhatikan. Sesuatu yang jatuh itu akan menjadi penilaian akan berkurang pasti, karena ini lomba bukan pentas ya. Jadi harus diperhatikan untuk jangan sampai ada sesuatu yang kotor. Kalau kebermaknaan aksesoris semua itu bermakna. Apa yang ada di panggung itu bermakna. Hanya setitik bunga itu bermakna. Apa sih bunga itu? Untuk apa sih bunga itu? Pasti bermakna. Gitu ya, untuk kostum. Kemudian penggunaan properti ada di situ, tapi tidak bisa mengeksplor properti itu. Gunanya properti itu untuk apa sih gitu? Kan untuk membantu penggambaran. Kalau tidak kita mengeksplor itu dengan baik, kesannya tidak akan sampai. Apalagi sudah berpasangan pakai properti, itu susah banget. Gimana si penata dan penari bisa menyampaikan pesan itu. Jadi itu menjadi nilai plus untuk properti. Bagaimana properti itu ada di tubuh, ada di atas panggung, itu dapat diekspor oleh penari dan itu menjadi bermakna dari tarian itu sendiri. Gitu ya, kalau untuk properti. Kemudian bentuk gerak tuh kayak gimana sih? Saya sampai mau bullyingnya begitu ya gitu. Jadi itu penarian sebenarnya, intensitas penariannya itu gimana sih teknik yang benar untuk mengguling. Banyak yang jungkir balik sini, boleh begini, kok gitu ya jungkir baliknya. Coba tekniknya dibenarkan. Gimana sih teknik untuk roll aja itu ada tekniknya, bukan pakai atas sini, roll pakai sini ya. Itu nanti kalau kepala bisa pecah gitu kepalanya. Jadi teknik-teknik seperti itu harus diperhatikan. Walaupun hanya kecil, itu tangan, geraknya apapun, itu menjadi bagian terpenting di atas panggung. Ya, untuk gerak hanya kecil apapun itu, sesuatu yang di panggung itulah pesan yang akan disampaikan. Jadi geraknya mohon diperbaiki gitu. Cara teknik berguling, kebanyakan sih berguling, tapi bergulingnya nggak ada yang benar misalkan. Gimana caranya kalian berproses untuk menjadi penari yang baik, disiplin gerak. Karena bagaimana mencapai disiplin gerak itu sendiri, kita akan menjadi sesuatu yang baik di atas panggung karena ada proses itu gerak itu akan merekam tubuh kita, akan merekam kita.
Jadi apa setiap proses itu harus dilakukan dengan benar. Pasti ketika salah melakukannya itu akan ketahuan dari otot kita akan mengikut gerak itu akan merekam di dalam tubuh, gitu ya. Apapun itu, gerak apapun yang akan kita lakukan dalam latihan, kalau dilakukan tidak baik, itu akan merekam. Oh, kita tahu sendiri kalau salah berarti geraknya. Jadi untuk bergerak seperti itu. Pokoknya kebermaknaan gerak apapun yang ada di atas panggung itu menjadi bermakna. Hanya diam tengkurap saja itu bermakna untuk pesan yang akan disampaikan. Jadi nextnya semoga evaluasi ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi tambahan di lomba selanjutnya. Demikian evaluasi dari saya. Mohon Tunggu ya. Saya ikutan gemeter nih sebenarnya ngomongnya karena emang bagus banget. Benar. Alhamdulillah baru kali ini gitu, bukan anak seni tari tapi gerakannya gitu. Masih nunggu apa tadi dulu? Sebenarnya ini tadi kita juga agak ngantuk tapi karena ini udah capek. Tadi agak lama ya karena itu sudah memilah-milah mana yang terbaik dari yang terbaik. Insya Allah semuanya baik ya. Mudah-mudahan tahun depan semuanya ikut ya. Kalau bisa bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasil ini adalah hasil yang terbaik dari kami bertiga. Dan saya Santi juri 1, juri 2 Linda, juri 3 Bisma menimbang, menilai dan memutuskan. Untuk keputusan juri tidak bisa diganggu dan mohon keikhlasannya untuk yang terpilih dan tidak terpilih. Saya akan mengumumkan yang juara tunggal dulu ya. Saya turunkan dari peringkat 10. Nanti yang juara hanya 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya deg-degan nih. Saya gemeter jadinya. Peringkat 10. Total nilai 1195. Dengan nomor peserta Kali tunggal ya. tunggal ya, untuk tunggal. Masih ingat kan nomor pesertanya? Dengan nomor peserta 34. Bukan lupa, katanya ingat. Masih beneran ya? Dari mana? Yang 34 ada enggak nih di sini? Sebut dari mana asalnya? Dari mana? Baik. Sebenarnya tadi kita mau rahasiakan Pak. Jangan. 34 dari Denpasar. Silakan maju. Silakan ke atas panggung. Denpasar dengan nomor urut 34. Selanjutnya ya. Peringkat ke-9. Total nilai 1197. Dengan nomor peserta 27. Unpam Universitas Papua. Selanjutnya peringkat ke-8. Total nilai 1199. Dengan nomor peserta 6. Malang. Peringkat ke-7 dengan total nilai 1213. Dengan nomor peserta 14. Jakarta. Jakarta ada? Baik, selanjutnya peringkat ke-6.
dengan total nilai 1.216. Nomor peserta 42 Purwokerto. Ini kayaknya yang paling diingat nih. Peringkat kelima, total nilai 1.215. Nomor peserta 29 Batam. Selanjutnya peringkat keempat, total nilai 1.226. Nomor peserta peringkat ketiga nih. Deg-degan nggak? Oke, yang keempat, nomor pesertanya 8 Tarakan. Nah, ini mulai deg-degan ya. Musik katanya Pak, biar rame, biar deg-degan Pak. Oke, peringkat ketiga, total nilai 1.254. Nomor peserta berapa coba? Berdoa deh. Cek. 18 Bogor. Selanjutnya juara kedua dengan total nilai 1.260. Ceng. Baik, nomor peserta tunggu ini ya, 40 Pontianak. Selanjutnya ya, yang tunggal. Tampil di penutupan nanti. Oh, Disnatalis tanggal 4. Nanti nggak boleh pulang ya, juara satu nih. Oke, juara satu untuk kategori tunggal, total nilai 1.293. Nomor peserta Bismillah 21 Pangkal Pinang. Wah, yang juara bingung. Selamat buat semua peserta dan 10 besar. Kami ucapkan semoga keberhasilan baik lagi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. 243. Nomor peserta 25 Jakarta. Selanjutnya juara kedua dengan total nilai 1282. Nomor peserta 36. Juara satu ya, siap-siap berdoa. Juara satu dengan total nilai 1288. Data ya. Dengan nomor peserta 10. Data.